Ini adalah sesi perkongsian audiobook bacaan buku kanak-kanak oleh Enid Blyton di bawah siri The Five Fine Authors Mysteries Series. Buku kedua daripada siri ini iaitu The Mystery of the Disappearing Cats, atau dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia, siri Pasukan Mau Tahu Misteri Kucing Siam, atau dalam versi terjemahan ke bahasa Melayu, 5 Penyiasat Misteri Kucing Hilang. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-6 daripada 22 sesi keseluruhannya. Enid Blyton, Pasukan Mau Tahu Misteri Kucing Siam, ilustrasi oleh Mary Jernat, e-book oleh Nurul Huda Karim, nurulkarim@yahoo.com, Nurul Huda's Collections. Penerbit PT Gramedia, Jakarta 1982. Untuk makluman, judul asal versi bahasa Inggeris bagi buku ini adalah The Five Fine Authors Mystery Series, The Mystery of the Disappearing Cat by Enid Blyton, first published in Great Britain July 13th, 1944 by Mitwin and Company Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia, Pasukan Mau Tahu Misteri Kucing Siam, alih bahasa oleh Agus Setiadi, GM 81.064, Hak Cipta Terjemahan Indonesia, PT Gramedia Jakarta. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Jakarta 1981, anggota IKAP 1. Cetakan pertama September 1981, cetakan kedua September 1982, dicetak oleh Percetakan PT Gramedia Jakarta. Bab 1, Anak Besar di Rumah Sebelah. Bab 2, Pak Tuping Jahat. Bab 3, Luke memang baik hati. Bab 4, Bu Trimble. Dan bab 5, Pak Tuping, Buster dan Pak Gun. Selanjutnya, bagi sesi perkongsian audiobook ke-6 daripada 22 sesi keseluruhan bagi perkongsian audiobook buku Pasukan Mau Tahu Misteri Kucing Siam oleh Enid Blyton ini, kita akan kongsikan pula sambungannya, iaitu bermula daripada bab 6. Bab 6, Duck Queen hilang. Bab 6, Duck Queen hilang. Setelah itu terjadi peristiwa yang saling menyusul dengan cepat, dan tahu-tahu Pasukan Mau Tahu sudah kembali menghadapi misteri rumit yang perlu dipecahkan. Pagi itu, anak-anak sedang asyik bermain dalam kebun rumah Pip dan Bets. Ramai sekali suara berteriak dan berseru-seru. Mereka sedang bermain Indianan. Setelah beberapa saat, Bets agak capek kerana keributan itu. Ia lantas minta jadi squaw saja. Squaw itu kaum wanita Indian yang kerjanya duduk-duduk dalam tenda yang disebut wigman. Menurut fikirannya, jadi squaw lebih aman. Tidak perlu khawatir tertangkap dan
dikelupas kulit kepalanya atau diikat ke pohon dan dihujani tembakan panah. Sorenya, Bu Hilton, iaitu Ibu Pip dan Bets, bertamu ke tempat Lady Chandling yang sudah kembali dari berlibur beberapa waktu di tempat lain. Kalian sore ini boleh piknik dalam kebun, kata Bu Hilton pada Pip. Daisy, jaga baik-baik ya. Jangan sampai ada yang nakal. Kalau bekal kalian kurang, minta saja dengan sopan pada jurumasak. Ingat, sopan, kataku. Minta padanya agar dibikinkan roti dengan mentega lagi. Baiklah, Bu Hilton. Terima kasih banyak, kata Daisy. Dan sore itu pukul 3:30. Bu Hilton pergi ke sebelah. Apik sekali dan dandanannya. Anak-anak memperhatikannya pergi. Mereka merasa beruntung. Bukan mereka yang harus berdandan rapi-rapi untuk menghadiri perjamuan minum teh. Lebih enak piknik. Bisa berpakaian seenaknya. Asyik sekali mereka makan-makan sore itu. 2 kali mereka minta tambah. Daisy yang memintakan ke dapur. Ia tidak lupa bertanya dengan sopan pada jurumasak. Di samping roti, mereka juga diberi buah-buahan. Jadi acara piknik mereka benar-benar memuaskan. Tidak lama kemudian, Bu Hilton kembali. Ia langsung mendatangi anak-anak. Wajahnya nampak prihatin. Anak-anak, katanya, kalian tahu apa yang terjadi di sebelah? Seekor kucing indah yang sering memenangkan pertandingan hilang. Namanya Duck Queen. Lady Chandling sangat bingung kerana kucing itu yang paling berharga di antara kucing-kucing peliharaannya. Dan yang lebih gawat lagi, ada kemungkinan Luke yang mencurinya. Bu, tukas Pip dengan nada tersinggung. Luke itu sahabat kami. Ia takkan mungkin berbuat jahat seperti itu. Ya, betul. Tak mungkin, sambung Bets. Wah, Bu Hilton, kata Fatty serius. Saya rasa tak sepantasnya anda menuduh Luke berbuat begitu. Aku tidak mengatakan dia melakukannya, kata Bu Hilton. Aku tadi bilang, ada kemungkinan dia yang mencuri. Semua tanda yang ada menunjukkan bahawa cuma dia saja yang mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Tapi bukan dia, tak mungkin dia, kata Daisy. Anak itu sangat jujur wataknya. Lebih masuk akal jika yang melakukannya Pak Tuping, orang jahil itu. Tuping pergi sepanjang siang sampai sore bersama Pak Gun. Kelihatannya ia berteman dengan polisi itu, kata Bu Hilton. Jadi mustahil dia yang mencuri kucing itu. Anak-anak memandang Bu Hilton dengan perasaan cemas bercampur bingung. Fatty yang paling dulu pulih akal sihatnya. Luke itu sahabat baik kami, Bu Hilton, katanya. Dan kalau ia mengalami kesulitan, kami harus menolong dia. Saya merasa yakin dia tak ada sangkut pautnya dengan peristiwa hilangnya Duck Queen. Sama sekali tidak. Maukah anda menceritakan seluruh kejadiannya pada kami? Kelihatannya ada tugas lagi untuk pasukan mau tahu. Aduh, Frederick. Janganlah sok aksi kalau bicara. Belagak. Janganlah belagak. Tukas Bu Hilton dengan sikap tak sabaran. Dan jangan ikut campur dalam urusan ini. Ini bukan urusan kalian. Mentang-mentang kalian pernah berhasil memecahkan satu misteri dengan baik, jangan lantas mengira kalian bisa dengan seenaknya mencampuri setiap perkara yang terjadi. Muka Fatty berubah menjadi merah padam warnanya. Tak enak hatinya diomeli di depan kawan-kawan. Bu, ceritakanlah apa sebetulnya yang terjadi di sebelah, kata Pip meminta pada ibunya. Yah, kata Bu Hilton, Nona Harmer mendapat cuti sehari sejak pagi tadi. Setelah memberi makan kucing serta membersihkan kandang-kandang mereka. Untuk hari ini, Duck Queen dimasukkan ke dalam kandang besar bersama kucing-kucing yang lain. Kemudian, Nona Harmer pergi naik bis pukul 10.
Pukul 1 kurang sedikit, Bu Trimble ikut dengan Lady Chandling ke kandang kucing untuk melihat keadaan mereka. Sesampai di situ, Pak Tuping menunjukkan di mana Dark Queen berada. Kalian tahu kan betapa cantiknya kucing itu? Anak-anak mengangguk. Terus, Bu, kata Pip. Itukah kali terakhir Dark Queen ketahuan ada di situ? Tidak, jawab ibunya. Sekitar pukul 4 sore, Bu Trimble mengantarkan aku melihat kucing-kucing itu. Sebelum teh dihidangkan. Waktu itu Dark Queen masih ada dalam kandang bersama kucing-kucing lainnya. Dari mana ibu tahu, Bu? Tanya Pip. Bagaimana ibu bisa tahu itu Dark Queen? Semuanya kan persis sama kelihatannya. Betul, kata ibunya. Tapi Dark Queen rupanya pernah digigit kucing lain ekornya. Dan di tempat bekas gigitan itu, bulunya tumbuh lagi berwarna kuning susu, bukan coklat tua. Ketika Bu Trimble menunjukkan kucing itu padaku, aku sempat memperhatikan gelang berwarna kuning susu di ekornya. Kelihatan jelas sekali. Jadi pukul 4 sore kucing itu masih ada dalam kandang. Lalu, desak Pip. Pukul 5 Pak Tuping kembali bersama Pak Gun. Sambung Bu Hilton. Mula-mula ia memamerkan tanaman tomatnya yang tumbuh subur pada polisi itu. Setelah itu mereka pergi ke kandang kucing. Nah, saat itu dengan tiba-tiba Pak Tuping melihat bahawa Dark Queen tidak ada lagi dalam kandang. Astaga, seru Fatty. Jadi dia mestinya hilang antara pukul 4 dan pukul 5, Bu Hilton. Tepat, kata Bu Hilton. Dan kerana saat itu cuma Luke saja satu-satunya yang ada dalam kebun, maka aku khawatir dialah satu-satunya yang dicurigai mencuri. Ia tahu kucing itu mahal sekali harganya. Kata Tuping, anak itu pernah mencuri pula beberapa hari yang lalu. Sulur arbe atau sesuatu yang sepele seperti itu. Muka Bats merah. Air matanya berlinang-linang. Sialan sulur arbe itu. Ia bimbang. Ingin bercerita pada ibunya tentang persoalan itu. Tapi Fatty menatapnya dengan kening berkerut untuk memperingatkan agar jangan membuka mulut. Ya, begitulah, kata Bu Hilton lagi, sambil melepaskan sarung tangan. Tapi kurasa Luke, kawan kalian itu kini menghadapi kerumitan besar. Nampaknya tak ada yang melihat dirinya antara pukul 4 dan pukul 5. Jadi mungkin saja kucing itu dimasukkannya ke dalam keranjang, lalu dibawanya ke salah satu tempat. Tak mungkin Luke berbuat begitu, Bu. Bats sudah tidak tahan lagi. Ibu tidak tahu sih, anak itu sangat baik dan sangat baik budi dan jujur. Banyak sekali peluit buatannya sendiri yang dihadiahkannya padaku. Ia juga membuatkan patung Dark Queen yang bagus sekali. Ini dia, Bu. Lihatlah. Sebetulnya lebih baik kalian jangan berteman dengan orang-orang seperti begitu, tukas ibunya. Ia sama sekali tak memperhatikan patung kucing yang disodorkan Bats padanya. Kalian semua belum cukup besar, sehingga belumlah bisa membedakan siapa yang betul-betul jujur dan siapa yang tidak. Kalian jangan bicara lagi dengan Luke, ya. Sehabis itu, Bu Hilton masuk ke rumah. Anak-anak saling berpandangan dengan perasaan kecewa dan sedih. Ibumu tidak bisa melarang kita bicara dengan Luke, kata Fatty pada Pip dan Bats. Kita harus bicara dengan dia. Luke teman kita dan sudah sering menolong kita, serta Buster. Jadi sekarang kita wajib menolong dirinya. Teman-temannya sependapat. Mereka duduk selama beberapa saat sambil berfikir-fikir, kemudian mulai berunding. Pasti ada seseorang yang mencuri Dark Queen, kata Fatty membuka pembicaraan. Itu sudah jelas. Dan kelihatannya, cuma Luke saja yang mungkin melakukannya. Tapi kita yakin tak mungkin dia. Jadi kalau begitu, siapa? Yuk, kita mencari jejak pencurinya, kata Bats bersemangat.
Ia teringat kembali betapa asyiknya mereka mencari-cari jejak dalam perkara misterius yang berhasil mereka pecahkan kemudiannya. Kita menyusun daftar orang-orang yang patut dicurigai, kata Daisy. Persis yang kita lakukan dulu. Nah, kurasa kini pasukan Mahu Tahu bisa mulai beroperasi lagi, kata Fatty dengan gaya tokoh penting. Kuusulkan... Hei, potong Larry. Kau melupakan sesuatu, Fatty. Akulah pemimpin pasukan Mahu Tahu, bukan kau. Ya deh, kata Fatty agak merajuk. Kalau begitu, mulai sajalah. Asal kau tahu saja, otakku jauh lebih cerdas. Selama semester yang lalu, aku ini juara kelas. Dan... tutup mulut, Fatty, kata anak-anak serempak. Kecuali Bats. Anak kecil itu diam saja. Fatty kelihatannya sudah mahu pergi saja. Tapi ia tidak bisa merajuk berlama-lama, kerana terlalu kepingin tahu dan berminat ikut dalam penyelidikan itu. Tak lama kemudian, kelima-lima anak itu sudah sibuk memperundingkan rencana mereka. Sekarang kita fikirkan dulu persoalan itu dengan kepala dingin, kata Daisy. Pukul 4 tadi, Dark Queen masih ada dalam kandang bersama kucing-kucing lainnya. Kerana itulah saat Ibu Pip melihatnya di situ ketika ia datang menengok bersama Bu Trimble. Tapi ketika Pak Ayu pergi dan Pak Tupin datang melihat sekitar pukul 5, kucing itu sudah tidak ada lagi. Jadi dalam waktu 1 jam itu, mestinya ada seseorang datang menyelinap ke kandang, membuka pintunya, mengambil Dark Queen, menutup pintu kandang lagi, lalu pergi sambil membawa kucing itu untuk diserahkan pada orang lain. Atau disembunyikan. Betul, kata Larry. Pemaparanmu sangat jelas, Daisy. Soal berikutnya, siapakah yang mungkin mencuri kucing itu? Siapa yang rasa-rasanya bisa dicurigai? Tanya Pip. Yah, kurasa Bu Trimble bisa saja menyelinap pergi, lalu mengambil Dark Queen, kata Fatty. Bisa, tapi kemungkinannya kecil sekali. Bu Trimble itu kan termasuk orang yang langsung panik. Kalau tanpa sengaja mengepuskan surat tanpa menempelkan perangko stem di sampulnya. Kejadian begitu saja pasti membuatnya termimpi-mimpi malamnya. Tapi walau begitu, kita harus mempertimbangkan setiap orang yang memiliki kesempatan mencuri Dark Queen. Larry mengambil sebuah buku nota dari kantongnya. Akan kutuliskan nama-nama mereka di sini, katanya. Bu Trimble, itu sudah satu. Bagaimana dengan Lady Chandling? Kau ini, masa dia mencuri kucingnya sendiri, kata Daisy. Kenapa tidak mungkin? Bantah Larry. Siapa tahu? Kucing itu diasuransikan terhadap pencurian. Jadi, kalau kucing itu hilang kerana dicuri, Lady Chandling akan menerima uang yang banyak sebagai ganti rugi. Hal-hal begini perlu juga kita pertimbangkan. Lalu ditulisnya nama Lady Chandling dalam buku notanya. Pak Tuping, kata Bats. Dengan sikap menyesal, Larry menggeleng. Tak mungkin, Bats, katanya. Aku sebetulnya kepingin bisa menuliskan namanya dalam daftar ini. Tapi jika ia sepanjang siang terus bersama Pak Ayu pergi, percuma saja kita mencurigai dirinya. Tapi bagaimana dengan Nona Harmer? Mungkinkah ia menyelinap kembali setelah berangkat, lalu mengambil kucing itu? Ia pun tahu, Dark Queen sangat mahal harganya. Itu pikiran baru bagi mereka. Semua lantas membayangkan wajah Nona Harmer, gadis bertubuh montok yang selalu tersenyum itu. Dia bukan potongan orang yang sampai hati mencuri kucing yang berharga milik majikannya. Tapi namanya tetap dituliskan dalam daftar orang-orang yang dicurigai. Kita sebaiknya menyelidiki di mana dia berada antara pukul 4 dan 5 tadi, kata Pip. Siapa lagi yang masih ada? Tanya Daisy. Yang sudah kita catat, Bu Trimble,
Lady Chandling, lalu Nona Harmer. Bagaimana dengan jurumasak serta pembantu rumah tangga di sebelah? Keduanya kan juga bisa saja mencuri-curi kesempatan untuk menyelinap ke kandang kucing lalu mengambil Dark Queen. Aku belum pernah melihat mereka, kata Pip. Tak seorang pun di antara kita pernah melihat kedua orang itu. Kita perlu mengadakan penyelidikan tentang mereka. Wah, banyak juga orang yang perlu dicurigai. Rupanya, cukup banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Satu-satunya orang yang cukup jahat sehingga pantas melakukan perbuatan itu cuma Pak Tuping. Tapi justru dia satu-satunya yang tak mungkin bisa dicurigai, kata Bats sedih. Yah, tak ada lagi kecuali yang tadi kan. Kita harus mengikutkan nama Luke dalam daftar ini, kata Larry. Aku tahu, kita tidak mencurigai dirinya. Tapi Pak Tuping mendakwa bahawa dialah yang mencuri kucing itu. Jadi sebaiknya kita tuliskan juga namanya dalam daftar ini. Kapan-kapan kita mahu, bisa kita coret lagi. Jadi nama Luke pun ikut tercatat sebagai orang yang dicurigai. Kasihan remaja itu. Selalu dilanda kesulitan. Yuk, kita panggil dia, kata Larry. Dia belum pulang. Kerana kalau sudah mestinya sudah tadi ia bersiul memanggil kita untuk menceritakan segala-galanya. Anak-anak menghampiri tembok pagar, lalu menyiulkan nada-nada khusus yang sudah disepakatkan dengan Luke sebagai isyarat panggilan. Tapi sampai pegal bibir mereka bersiul, Luke tetap tidak muncul. Kemanakah anak itu? Sampai ketemu lagi di dalam sesi perkongsian audiobook, bacaan, buku Pasukan Mahu Tahu, Misteri Kucing Siam. Yang selanjutnya iaitu bagi sesi perkongsian audiobook yang ke-7 daripada 22 sesi perkongsian keseluruhannya, bermula daripada sambungannya iaitu bab 7, Luke didakwa mencuri. Bab 7, Luke didakwa mencuri. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi perkongsian audiobook bacaan buku kanak-kanak hasil karangan penulis British yang terkenal iaitu Enid Blyton. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya. InsyaAllah.